Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jumpa kembali bersama kami pada kesempatan hari ini di sore yang indah gitu ya, sambil memandang macetnya Jakarta gitu ya. Kami ingin kembali merealisasikan janji kami kepada rekan-rekan sekalian tentang lanjutan daripada video kita yang terakhir. Jika teman-teman lihat, ikuti terus perkembangan kanal kita, maka video terakhir yang kita bahas adalah menyangkut soal hakim ya, menyangkut soal masalah hakim. Nah, tentu dalam konteks Islamnya, dalam perspektif Islamnya. Nah, teman-teman sekalian, kemarin sudah kita bahas, namun satu informasi buat teman-teman, buat Anda yang belum sempat menonton gitu ya, video kita sebelumnya sudah kita bahas sebelumnya dan kita cantumkan di atas ini. Silahkan diklik, ditonton terlebih dahulu sebelum Anda menonton video kita yang ini, sebab ini adalah merupakan bagian daripada lanjutan daripada pembahasan kita sebelumnya. Teman-teman sekalian, eksistensi seorang hakim dalam perspektif Islam, dan itu sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana metode ataupun mekanisme dalam pengangkatan seorang hakim itu ya, tentu dalam pandangan Islam, bersama guru kita, Ustaz Taufik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ustaz ya. Alhamdulillah. Waduh, ini kopi kok banyak lalat jadi penonton setia. Ya Ustaz, tadi sebagaimana saya sampaikan ya, bahwa ini adalah merupakan bagian dari upaya realisasi janji kita. Betul. Ya, biar para rekan-rekan yang mengikuti update sejarah selalu ya juga bisa rupanya benar ya, ditepati janjinya gitu ya. Menyangkut soal masalah mekanisme pengangkatan seorang hakim dalam Islam, Ustaz ya. Ini kira-kira gimana nih Ustaz? Kemarin kan kita sudah bahas ya tentang hakim konstitusi dan Oke. Bismillah. Di dalam Islam, mekanisme pengangkatan hakim panjang lebar sudah dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi Syafi'i. Salah satunya ya di kitab beliau itu Al-Ahkam Sultaniyah. Beliau menyampaikan hakim itu betul diangkat oleh khalifah, oleh kepala negara memang, ya. Dan setiap kepala negara berwenang mengganti hakim sesuai dengan kapasitas hakim itu, bukan sesuai dengan keinginan dia, bukan sesuai dengan kapasitas hakim atau sesuai dengan kredibilitas dan ability ya betul, ability dan capability dari hakim itu. Tentunya karena seperti itu, maka jika ada seseorang yang mencalonkan dirinya untuk jadi hakim, ya, dia mampu, dia punya tadi kredibilitas, ability, kemudian capability, sudah lengkap lah. Dia seorang mujtahid juga misalnya, keilmuannya mendalam, kemudian secara etik ya, dia orang yang memang mumpuni lah. Akan tetapi misalnya ya, hakimnya sudah ada, yang eksisten itu sudah ada, ya, sudah ada dan mumpuni juga, kemudian tidak pernah bermasalah, amanah, seluruh artinya sesuai dengan kriteria dalam Islam ada pada hakim yang sebelumnya, dan itu masih eksis misalnya. Nah, ketika orang mencalonkan seperti itu, maka di dalam Islam dilihat niatnya. Jika niatnya adalah betul-betul murni, dia ingin menjadi hakim dan ingin merealisasikan keilmuannya dan juga ingin menciptakan keadilan, maka mubah begitu. Mubah. Artinya nanti seorang presiden atau kepala negara kalau perlu membuat dua hakim untuk di beberapa wilayah yang berbeda atau dibuat wilayah yang berbeda, silahkan. Tapi itu juga tergantung kewenangan kewenangan kepala negara. Akan tetapi kalau kepala negara tidak mengizinkan, ya berarti hakim itu tidak boleh masuk. Tetapi secara pribadi seperti itu mubah, ya, urusannya mubah. Tapi kalau karena niatnya dia ingin mengganti itu karena ingin mencopot hakim yang ada yang memang secara indikator keislaman itu mumpuni, niatnya hanya ingin mencopot itu, tidak lain niatnya hanya mencopot dan ke urusan duniawi, maka yang seperti itu cacat hukum.
cacat hukum, gugur ya, gugur demi hukum ya. Gugur demi hukum. Artinya orang yang seperti itu tidak boleh diangkat. Nah, seorang kepala negara tentunya sangat jeli yang melihat itu. Kenapa? Karena di sampingnya kepala negara kan ada Dewan Syuro, ya, Dewan Syuro yang juga kelasnya juga para mujtahid, majelis pertimbangan. Oh iya, jelas. Sehingga bisa diberikan arahan rekomendasi, tidak usah dipilih. Ya, karena itu tidak perlu. Tapi kalau misalnya ada seseorang hakim misalnya, artinya calon hakim, dia ingin melamar menjadi hakim kepada kepala negara, ya, dikarenakan ya secara indikator dia memiliki seluruh mekanisme itulah ya, secara kualitas, kemudian kredibilitas dan sebagainya, dia mumpuni, ya, terpenuhi syarat itu. Kemudian di sisi lain ada lowongan kosong, atau ada hakim yang lama meninggal dunia, posisinya tidak amanah dan tidak cocok, tidak tepat, tidak pantas, tidak layak jadi hakim. Orang yang mengajukan ini niatnya adalah ingin mencopot, yang dikarenakan itu adalah tidak punya amanah, ya. Kemudian juga ingin menegakkan keadilan, karena selama ini tidak ada keadilan di tengah-tengah masyarakat dikarenakan hukumnya atau fatwanya atau keputusannya yang banyak merusak tatanan keadilan, muncul kezaliman. Maka orang seperti ini di dalam syariat sama saja dia sedang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya sunnah dia melakukan itu. Bahkan wajib jika tidak ada lagi pilihan kecuali dia yang paling mumpuni. Sedangkan posisi hakim yang lama itu tidak amanah, wajib dia mengajukan, ya, sebagai hakim kepada kepala negara. Atau posisinya kekosongan, dia memiliki seluruh indikator itu, maka boleh dia mengajukan kepada kepala negara. Tetapi pada hakikatnya kepala negara memiliki hak penuh untuk memilih hakim di satu tempat atau di satu wilayah atau untuk beberapa wilayah. Secara mekanisme Islam, kepala negara yang punya wewenang di situ. Nah, dalam konklusinya tentunya ingat, hakim itu memiliki banyak indikator, memiliki banyak korinah, ya, yang harus dijaga oleh seorang hakim. Karena satu keputusan yang tidak adil, ya, itu akan menyebarkan kezaliman di tengah-tengah masyarakat, ya, dan tentunya akan merusak seluruh kredibilitas, tidak hanya sebagai hakim, juga kepada pemerintahan. Tidak hanya pada hakimnya, jadi mencoreng nama baik pemerintah, juga kemudian jelas, hakimnya gitu ya. Betul. Kenapa? Karena hakim itu dianggap oleh kepala negara. Ini jangan sampai dibilang hakimnya, katakanlah pojokku jadi majelis keluarga. Gitu. Khawatir begitu. Nggak boleh begitu. Berarti di dalam konteks penerapan mekanisme pemilihan seorang hakim, katakanlah, di situ harus dapat dipastikan semaksimal mungkin tidak boleh ada unsur politik yang tidak boleh ada hal yang di dalamnya sudah ada korinah jelek, korinah rusak, atau ada cacat hukum, hasilnya tidak akan baik. Ini apapun besar kepentingan dari seorang kepala negara itu ya, jadi tidak boleh memasukkan unsur politik di dalam proses pemilihan seorang. Artinya di sini unsur politik, unsur intrik ya, artinya unsur intrik yang justru menyebabkan cacat hukum atau cacat negara gara-gara itu. Jangan sampai itu. Karena pada dasarnya mengangkat hakim juga dengan kebijakan politik sebenarnya kan. Tapi jangan masuk intrik di politik situ. Praktisnya. Politik praktisnya yang merusak tatanan kehakiman, yang juga mencoret atau mencoreng nama baik kepala negara atau pemerintahan itu sendiri. Jangan sampai seperti ini, apalagi nama besar daripada hakim itu sendiri gitu ya. Betul. Karena memang hakim itu kan masalahnya ini hakim kedua setelah Tuhan. Oh iya, berat ya. Dan di tangan dia kan masa depan orang. Betul. Di tangan dia antara orang itu berlanjut hidup ataukah kemudian tereksekusi mati. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi tangan dia nyawa orang, tangan dia nasib orang dan sebagainya. Sehingga kalau salah banget tuh keputusan, itu berdampak buruk dan berdampak banyak di tengah-tengah masyarakat. Itu yang dikhawatirkan. Makanya banyak dulu para ulama yang sebenarnya secara pribadi punya korinah, punya kapasitas itu, tetapi dikarenakan lihat amanahnya berat, banyak yang tidak mau.
jadi hakim enggak? Iya, banyak yang tidak mau. Padahal secara pribadi, wah sudah punya kapasitas. Iya, iya. Bahkan kepala negara juga jelas melihat satu ulama yang dia harusnya jadi hakim, ini masih ditarik. Ini menarik nih Ustaz. Tidak, orang bakalan bertanya ya. Ini mohon maaf walaupun sebetulnya ini dalam perspektif Islam, tapi orang bakalan bertanya. Tidak maunya apa karena kedudukan hakim itu nggak punya gaji, atau karena hakim itu terlalu berat? Ya, jelas pilihannya kedua, karena terlalu berat. Amanahnya. Saya sudah katakan sebelumnya ya, Oke. bahwa hakim itu secara fasilitas, secara gaji itu lebih besar daripada kepala negara. Betul. Saya pernah ngomong kan? Iya, betul. Di dalam Islam begitu, lebih tinggi malah. Bahkan kepala negara tunduk terhadap putusan hakim. Oke. Itu Islam itu. Dan tidak bisa diganggu gugat. Artinya dengan ketetapan hakim, kepala negara tidak bisa menggunakan hak otoritasnya untuk Tidak bisa. mengeluarkan perpu katakanlah. Tidak bisa. Itu Islam nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Ya, jadi putusan hakim dia mengikat kepada kepala negara sebagai personal atau kepada kepala negara dia memang sebagai kepala pemerintahan, khalifah sebagai kepala pemerintahan. Itu mengikat hakim itu. Menarik. Walaupun diangkat oleh kepala negara, tapi putusannya mengikat siapapun tanpa kecuali. Itu Islam. Tapi gini Ustaz, ada sesuatu yang menarik di balik penolakan itu, katakanlah ya. Para ulama ketika dikasih penawaran menjadi seorang hakim malah justru kemudian seolah give up gitu ya. Iya. Give up ini tentu semisal tadi dalam konteks bukan karena kekuasaan hakim itu tidak punya duit, Fasilitas tidak bagus gitu ya. betul, tapi karena justru Karena amanah yang besar. Nah, Amanah yang besar. Yang kedua, yang ketiga, yang pertama amanah besar. Oke. Yang kedua, para ulama itu tidak ada yang gila jabatan, itu permasalahan. Oh, nah ini maksudnya. Yang mau ingin saya tanyakan adalah apakah karena memang mereka itu tidak bisa untuk memikul ini karena memang tidak punya ability? Waduh, Kan karena saya bilang capability, ability dan sebagainya itu mumpuni, itu mumpuni. nggak bisa lagi dipertanyakan. betul. Makanya kepala negaranya sampai maksa si fulan harus jadi hakim, titik Ya. gitu. Sampai maksa. Kalau bisa dipenjara, kan sering itu para ulama kemudian sampai kabur dan sebagainya itu. Ada yang bahkan justru nggak apa-apa gitu kira-kira. Ada nggak kira-kira ya? Hampir mending saya masuk penjara deh gitu. banyak yang begitu justru Ada. banyak, termasuk misalnya Sufyan Ats-Tsauri lebih baik dia kabur dari wilayahnya daripada ditarik sebagai hakim. Bukan Sofyan yang kabur dari BKM. Itu sekolah Romin. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah sampai kabur dari wilayahnya gara-gara ingin jadikan hakim, bukan karena dia tidak bisa atau tidak punya korina, punya kapasitas itu. Justru karena merasa dia berpikir bahwa amanat yang sangat berat, yang kedua tidak pernah gila jabatan para ulama tentang masalah ini. Sebisa mungkin jangan saya, bahasanya itu. Boleh Anda tunjuk siapapun kecuali satu, saya. Jangan pernah tunjuk saya. Cari yang lain. Itu para ulama rata-rata begitu. Jadi lebih memilih untuk menolaknya gitu. Betul, kecuali betul-betul jika penguasa dengan segala kewenangannya kemudian memaksa dia untuk jadi hakim, akhirnya mau jadi hakim. Ketika tidak ada satupun yang mampu untuk itu. Harus dipaksa dulu nih. Dipaksa baru kemudian. Itu para ulama Karena rata-rata. bukan perkara kepala batu ya. Iya. Tapi karena perkara pertimbangan hakim itu terlalu amanah. Jadi dipaksa itu bukan dengan karena unsur politik ya, pura-puranya dipaksa enggak. Ya. Kalau kita kan pura-puranya tidak mau. Kalau itu di Konoha gitu, Iya. Kan ada juga jadi hakim seolah-olah, waduh, sebenarnya saya tidak mau, akan tetapi karena rakyat yang memaksa. Ketika rakyat nanya, Pak, yang maksa siapa? Nggak tahu. Sebenarnya saya tidak mau, cuman kezaliman terlalu banyak. Begitu kan? Jadi hampir kita lihat di setiap sejarah para ulama, ya, sejarah Islam itu untuk jadi hakim, untuk memilih hakim itu sangat sulit sekali. Nah, hakim ini di dalam mekanisme Islam boleh dia menempatkan orang-orangnya di kehakiman. Ini Islam ya. Oke. Boleh menempatkan orang-orangnya di kehakiman yang menurut hakim itu punya kapasitas, punya ability, ya, kemudian juga punya kemampuan dan sebagainya, amanah, zuhud dan sebagainya, adil dia melihat dari sisi perspektif secara global. Boleh hakim memilih orang-orangnya itu di kehakiman itu, boleh. Berapapun jumlahnya sesuai dengan kebutuhan, boleh. Nah, tapi dampaknya adalah ketika hakim itu diturunkan oleh kepala negara,
maka secara otomatis yang di bawah kehakiman itu pun semua turun. Oh. Itu dalam Islam ya. Jadi misalnya kepala negara menurunkan hakim fulan. Hakim fulan ini dulu misalnya membawa 20 pasukan di bawahnya untuk administrasi atau untuk keperluan tertentu yang strukturalnya ya, betul, strukturalnya itu. Nah, itu secara otomatis gugur di dalam Islam, kecuali kepala negara meminta bawahan-bawahannya untuk tetap berada di situ. Tapi kalau tidak diminta, secara otomatis strukturalnya juga turun. Baru kemudian nanti kepala negara akan memilih lagi hakim dan juga nanti di bawah strukturalnya, karena sifatnya yang mengangkat mereka adalah hakim. Betul. Kepala negara ya. Betul. Maka ketika hakim tersebut diberhentikan oleh kepala negara, di bawahnya maka otomatis demi hukum semuanya pun juga gugur gitu. Itu Islam ya. Itu Islam. Wah. Kemudian kedua misalnya ada hakim, dia diangkat oleh satu kepala negara atau satu khalifah, khalifahnya meninggal misalnya. Hakim ini tidak lantas kemudian gugur sebagai hakim, tidak. Sampai kepala negara ini datang atau kepala negara pengganti datang, 2 bulan kemudian misalnya ya, itu hakim diturunkan oleh kepala negara misalnya, maka putusan-putusan hakim yang sebelumnya tetap mengikat masyarakat. Tidak kemudian juga putusan-putusannya juga gugur. Nah, putusannya tetap mengikat, hanya hakimnya kemudian berubah atau nanti strukturalnya juga gugur. Karena tetap mengikat, karena memang putusan tersebut diangkat dan diambil berdasarkan objektivitas ya. Betul. Jadi memang mengikat, betul. Jadi bukan pesanan hukum. Jadi dia cuma misalnya tadi pengangkatan dan pemberhentian seorang hakim itu dia cuma hanya berlaku bagi strukturalnya saja. Betul. Tidak kepada kebijakan hukumnya. Betul. Ya. Kebijakannya tetap mengikat ke tengah-tengah masyarakat. Bahasa kita sudah inkrah ya. Inkrah dan mengikat dengan masyarakat. Tapi tidak ada putusan yang dibeli. Bukan pesanan putusan. Ya, kalau kita lihat pada zaman sekarang asri ya, atau kontemporer, kalau sudah negara berbentuk korporatokrasi, kebanyakan mereka membeli hukum untuk kebutuhan oligarki tersebut. Ya. Islam tidak beli hukum sampai dengan membeli putusan. Nah itu, beli hukum, beli putusan, beli hakim sekalian kalau bisa. Dibeli semuanya. Itu saking rendahnya hakim itu ya, sampai nilainya itu bisa dibeli. Padahal dia nggak ada nilainya gitu ya. Karena seperti itu, saya tuliskan lagi. Siap. Waktunya sebentar. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hakim itu ada 3. 2 di surga, 2 di neraka, 1 di surga. Jadi hakim itu ada 3. Ada 3, 2-nya di neraka, 1 di surga. Kita sebutkan saja yang di surga, berarti nanti yang neraka kebalikannya. Yang di surga itu kata Rasulullah, hakim yang dengan agamanya, akalnya, dia mengeluarkan putusan-putusan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Itu hakim yang di surga. Yang di neraka berarti kebalikan dari itu. Jadi nggak usah disebutkan. Tidak menggunakan agama dan akalnya untuk memenuhi atau mengambil satu putusan kebenaran dan keadilan. Jadi justru pakai pikiran orang lain. Bagi pikiran orang lain, beli pikiran orang lain untuk membeli putusan. Karena hakimnya juga dibeli misalnya. Jangan sampai begitulah ya. Betul. Itu kata Rasulullah SAW. Hadis yang lain, sesungguhnya di antara kalian yang dijadikan hakim, pada hakikatnya kata Rasulullah, dia sedang disembelih dengan tanpa menggunakan pisau. Jadi Ustaz, hakim dalam konteks mencari dan memilih hakim itu ya, mungkin bisa dijabarkan gitu, test and proper testnya gitu ya. Fit and proper testnya itu jelas. Itu seperti apa di bawah mekanisme Dewan Syuro dan kepala negara. Tadi dia seorang mujtahid pasti. Dipastikan pertama mujtahid. Syarat mujtahid kan ada sekitar 13 syarat jadi mujtahid. Gila kan? Karena dia akan jadi mufti masalahnya nanti kan. Dia pertama syaratnya mujtahid jelas. Mujtahid ada banyak lagi cabangnya sebagai mujtahid. Yang kedua
dia terkenal dengan amanah di dalam kehidupannya. Oke. Kemudian tidak menyimpang pemikirannya. Tidak menyimpang pemikirannya. Yang keempat, terkenal di tengah-tengah masyarakat kezuhudannya. Nah, 4 hal ini menjadi indikator kuat seseorang bisa jadikan hakim. Kalau ada amanah, ada tadi kuat pemikirannya, tidak menyimpang, tapi bukan mujtahid, dia tidak dipilih sebagai hakim. Begitu. Iya. Jadi tidak boleh ada satu yang kemudian Iya. tidak dimiliki Jadi oleh dia. 4 ini ideal. Ideal. Dan pasti ada kalau di tengah-tengah kaum Ada muslimin. 13 loh. Iya. Ada 13, tapi yang paling ideal adalah 4. Bukan. Oh, bukan. 4 ini, satu ini Oke. di dalamnya ada sekitar 13 disiplin ilmu. Jadi mujtahid ini kan tidak berat, Pak. Betul. Tidak mudah. Oke. Tidak mudah, tidak gampang. Jadi mujtahid itu disiplin ilmunya banyak. Barulah dia kemudian terkenal sebagai mujtahid. Oke. Ini syarat satu mujtahid. Oke. Yang kedua, pemikirannya tidak nyimpang, Oke. akalnya tidak nyimpang. Kemudian dia terkenal amanah. Yang keempat, terkenal di tengah masyarakat kezuhudan hidupnya itu. 4 inilah yang menjadi model ideal di dalam jadi hakim. Oke. Baik. Ini dalam konteks dia mengambil kebijakan, Ustaz. Katakanlah hakim yang mau ingin memutuskan satu perkara dan di mana perkara itu berkaitan dengan keluarga dia. Oh, tidak boleh. Bagaimana dia kira-kira posisi dia? Hakim tidak boleh dia memutuskan untuk keluarga dirinya, tidak boleh. Oke. Harus diputuskan oleh hakim yang lain. Yang lain. Berarti dia dinonaktifkan. Dinonaktifkan. Oke. Walaupun Ya. dia ketuanya. Walaupun ketuanya. Oke. Artinya untuk memutuskan tindak misal perdata maupun pidana keluarganya, maka dia tidak boleh menjadi hakim. Oke. Atas perkara tersebut. Atas perkara tersebut itu gugur, tidak boleh jadi hakim. Gugur. Artinya diganti dengan hakim yang lain untuk urusan tersebut atau untuk perkara yang menyangkut pada dirinya atau keluarganya. Ini demi objektivitas. Oh iya, jelas. Dan juga demi hukum ya. Demi hukum, Oke. demi ada keadilan di tengah-tengah masyarakat. Oke, betul. Tidak boleh dia menjadi hakim. Nanti kalau tetap dia meluncurkan itu cacat hukumnya. Cacat hukum ya. Baik. Yang kedua, dia tidak boleh jadi saksi untuk keluarganya juga. Misalnya keluarganya berperkara, baik tindak perdata maupun pidana misalnya. Oke. Dia jadi saksi itu tidak boleh. Oke. Hakim tersebut menjadi saksi gitu. Tidak boleh. Oh, nggak boleh. Untuk keluarganya. Atau keluarganya jadi saksi atas Keluarganya sendiri gitu. Tidak boleh. Nggak boleh. Betul. Jadi memang hakim ini selain dirinya yang harus juga punya kapasitas tadi, Oke. keluarganya juga tetap harus harus menjadi panutan, jadi teladan. Jangan sampai perkara itu memberatkan dirinya di dalam Pengambilan keputusan. Iya, pengambilan keputusan atau dalam Oke. tindak perdata dan pidana tersebut. Yang pada akhirnya kemudian mereduksi kekuatan Iya, hakim dan pasti. objektivitas daripada putusan Betul. itu ya. Betul, itu bahaya ya. Satu kali fatwa putusan mengikat seumur hidup, ketika itu menyeleweng dan itu salah, apalagi disengaja, dikarenakan pesanan atau dikarenakan nilai subjektivitas terhadap dirinya, berarti seumur itu dia punya dosa jariah. Masya Allah. Kan bahaya. Jadi yang harusnya dia kejar adalah amalan jariah gitu ya. Nah, itu amalan Pahala salih jariah, oke, jariah. Jangan amalan dosa jariah, tapi amalan salih jariah. Wah, Nah, artinya hakim pun bisa mengumpulkan pundi-pundi pahala yang luar biasa Betul. menjadi amalan salih jariah ketika putusan-putusan itu sesuai dengan putusan di atas nilai kebaikan dan kebenaran, keadilan, di atas nilai hukum syariat yang benar, objektif. Ya, secara logika objektivitas betul-betul bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini adalah hukum yang mengikat, kemudian terdapat nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Tidak akan keluar dari itu. Nilai kebenaran, keadilan, dan kebaikan harus memenuhi syarat itu. Baik. Maka tentu sangat berat kan. Betul. Maka kata Rasulullah, tidak gampang sebenarnya. 2 di neraka, 1 di surga itu tidak. Jadi pantas saja jika memang para sahabat paling banyak menolak Nah, menjadi itu, seorang hakim gitu ya. banyak yang Berat nolak. gitu. Betul. Nah, memang Sekelas Amr bin As saja nolak, Pak. Iya. Jadi saya cerita sebentar. ya. Kenal dengan Amr bin As? Nggak kenal, Enggak, Pak. saya juga sama. Nggak pernah bareng hidup saya. Beliau Amr bin As radhiyallahu an itu pernah jadikan sebagai hakim di zaman Rasulullah. Sampai kata Rasulullah, "Wahai Amr, putuskan setiap hukum yang mengikat kepada." Kata Amr bin As, "Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa melakukan hukum sedangkan kau masih ada di tengah-tengah kami, kau masih hidup di tengah-tengah kami. Gunakan akalmu jika memang tidak ada pada
sunnah nabinya, tidak terdapat pada Al-Quran. Jika yang kau gunakan adalah keadilan sesuai dengan kebenaran, maka dapat pahala. Jika ada kesalahan, maka satu pahalanya dan gugur dosanya. Ini terkhusus untuk para sahabat. Para sahabat rata-rata adil dia, punya sifat adil. Kemudian yang kedua, para sahabat itu rata-rata yang mujtahid. Apalagi Amr bin As ini seorang pembebas negeri Mesir dan negeri Palestina. Beliau memiliki kapasitas sebagai seorang hakim. Beliau orang jenius, beliau orang yang paling kuat dalam nilai politiknya, ya. Jadi beliau termasuk orang-orang yang bisa menyelesaikan urusan-urusan pelik yang tidak bisa diselesaikan oleh orang cerdas urusan pelik tersebut. Itu Amr bin As. Maka kata Amr bin As, manusia itu ada 3. Ada manusia sempurna, ada setengah manusia, dan ada manusia yang tak bermakna. Manusia sempurna itu ada manusia yang sempurna akal dan agamanya, cerdas artinya. Ini kata Amr. Ini kata Amr bin As ketika beliau sudah jadi hakim ya. Manusia sempurna itu ada manusia yang sempurna akal dan agamanya, artinya dia cerdas secara agama dan cerdas akalnya. Tapi setiap mengambil keputusan dia bermusyawarah dengan orang-orang cerdas di antara mereka. Maka orang ini orang sempurna sebagai manusia, karena pasti putusannya selalu diliputi oleh petunjuk. Setengah manusia itu adalah orang yang sempurna agama dan akalnya, akan tapi ketika mau memutuskan sesuatu, dia memutuskan sendiri dan tidak pernah bermusyawarah dengan orang-orang cerdas di antara mereka. Malah dia mengatakan, bagaimana saya memutuskan sesuatu atau mengambil pendapat selain pendapatku. Ini setengah manusia. Nah, yang ketiga yang bukan manusia, artinya manusia tak bermakna itu tidak punya agama, tidak punya akal. Dia memutuskan sesuatu tidak pernah berhubungan dengan orang-orang cerdas di antara mereka. Ini manusia yang tak bermakna. Berhubungan juga dengan masalah hakim sebenarnya. Dia ingin melihat perspektif bahwa hakim itu harus menjadi manusia sempurna. Sempurna itu tadi perspektifnya itu. Bukan sempurna secara fisik, secara keagamaan, dan tapi keagamaan akalnya, dan diliputi oleh orang-orang cerdas di antara mereka, meminta saran terima, meminta pertimbangan hukum. Jadi dia open minded gitu ya. Betul. Itu juga menyiratkan sebagai bahwa hakim itu harus seperti itu. Jadi memang dia harus kemudian membuka ruang. Walaupun dia matang secara pikiran, agamanya juga, tetapi dia juga harus membuka pikirannya untuk kemudian menerima pikiran-pikiran orang gitu ya. Nah, bisa aja kalau di Indonesia mungkin dibuktikan atau direalisasikan dengan kalau pas ketika di tengah-tengah persidangan itu kan ada saksi ahli, ya betul nggak? Betul. Ada saksi ahli yang menguatkan atau memberatkan. Ya itu salah satu dari tersirat ucapan Amr bin As bahwa hakim juga selain dia cakap agamanya, cakap akalnya, dia juga harus bermusyawarah dengan para orang-orang cerdas dan mereka sehingga memutuskan itu di atas petunjuk itu. Dia wajib ada orang ahli yang dia dalam. Selain itu di belakang juga boleh dia memiliki orang-orang cerdas di antara mereka untuk memutuskan sesuatu. Yang jelas orang-orang cerdas itu pun sama seperti dirinya. Jadi walaupun sebetulnya dia itu matang secara pikiran pun, tetapi dia juga harus dituntut untuk membuka ruang para ahli memberikan pikiran mereka gitu ya. Iya, betul. Kayak misal saya baru kemudian mendapat Pak, sebagaimana tadi di persidangan gitu. Ada saksi ahli yang dihadirkan untuk memberi pertimbangan itu. Karena agar hakim juga selain melihat pandangannya dia, bagaimana pandangan orang cerdas lainnya di dalam memandang persoalan tersebut, karena bahaya ini. Yang putusan ini benar-benar harus dengan putusan yang dengan 3 kriteria itu. Makanya kata Rasulullah itu tadi yang saya katakan, sesungguhnya yang di antara kalian ada yang jadikan sebagai hakim, pada hakikatnya dia itu sedang disembelih tanpa menggunakan pisau. Artinya setiap orang menyiratkan makna metafor di sini bahwa setiap orang yang dijadikan hakim pada hakikatnya dia dimasukkan dalam gelanggang penyembelihan. Penyembelihannya apa? Kalau dia adil, kalau dia jujur, kalau dia memutuskan perkara itu dengan benar, maka banyak pujian yang datang kepadanya, banyak penghormatan terhadapnya.
kemudian keadilan berada di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi ketika itu tidak sampai pada nilai kriteria itu, ya, jadi hakim yang tidak amanah, tentunya disembelih ramai-ramai oleh orang dengan kritikan, tulisan, caci makian, ya, ucapan dan sebagainya. Dia seolah-olah dia disembelih tanpa pisau, mati juga di situ, merusak kredibilitas seluruh yang ada pada kehakiman dan juga kepada kepala pemerintahan dan sebagainya. Termasuk juga negara tersebut tidak pernah adil karena itu tadi. Bisa saja salah satu melihat bahwa negara tersebut itu adil makmur, tidak bisa dilihat bahwa bagaimana di pengadilannya, Ya, bagaimana kehakiman, bagaimana cara kerja hakimnya, betul, gitu ya? Apakah kerja hakimnya berdasarkan keadilan kah? Betul, paling gampang begitu, Pak. Oke. Negara tersebut tuh adil makmur. Adil di sini mana? Adil benar makmur itu gimana? Lihat saja untuk urusan cepatnya itu bagaimana keadilan di pengadilan di antara mereka. Bagaimana hukum itu berjalan di sana? Bagaimana hukum itu mereka jalankan? Betul. Apakah hukum itu untuk rakyat saja atau juga untuk birokrat? Atau untuk seluruh tanpa kecuali hukum itu harus tegak? Apakah hukum itu tajam tanpa memandang atas ataupun bawah, Betul. gitu ya? Ya. Itu lihatlah Kita bagaimana lihat cara begitu. hakimnya, gitu ya. Betul. Kalau orang seperti itu, Kalau hakimnya ditangkap, berarti hukumnya nggak baik. jadi, itulah paling substansi, ya, substansi. Jadi hati-hati jadi hakim. Bukan berarti waduh menakut-nakuti jadi hakim kalau begitu. Betul, Bukan. betul. Karena urusan berat jangan dipermudah juga, Ya, ya. dan urusan mudah jangan diperberat. Posisikan saja agar orang menepati satu tempat itu dia tahu konsekuensi logisnya. Dia tahu juga bahwa dirinya itu mampu atau tidak, punya kapabilitas atau tidak, punya kredibilitas tidak di situ, punya amanah tidak di situ. Sehingga orang bisa melihat diri dan tahu diri bahwa oh, saya tidak pantas untuk jadi hakim. Jelas, ada orang yang lebih pantas lagi dari saya, jauh banyak orang yang lebih pantas daripada saya, lebih layak dan sebagainya. Si fulan, bukan saya. Kalau sekarang kan saya, jangan si fulan. Ya karena beratnya itu. Betul. Luar biasa. Nah, kira-kira apa lagi, Ustadz, yang pantas untuk disampaikan dalam konteks perbincangan kita mengenai masalah hakim? Penutupnya bahwa seorang hakim tidak boleh menerima gratifikasi. Itu dalam Islam. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Dalam Islam haram seorang hakim menerima gratifikasi Dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Bunga ataupun kopi sekalipun, nggak boleh. Dalam bentuk apapun. Makanya kata Rasulullah, hadiah bagi hakim akan menjadi belenggu bagi dirinya dunia dan akhirat. Maka para ulama melihat dari hadis tersebut bahwa haram bagi seorang hakim menerima gratifikasi dan bentuk apapun selama jadi hakim, agar tidak melenceng otaknya, tidak keluar korinahnya, tidak belok niatnya, dan tidak diberhentikan tekad untuk melakukan Demi kebaikan. menjaga keadilan dan hukum. Iya jelas, untuk menjaga seluruh Luar korinah yang biasa. ada. Itu dalam Islam tidak boleh dapat gratifikasi. Kan kadang ada juga begini. Ya ini anekdot saja kan. Aduh, ini karena putusannya sudah menang, ya. Sebenarnya tadinya hakim memutuskan perkara itu menang objektif ini ya. Iya. Awalnya objektif. Tapi ini yang dimenangkan merasa berhutang budi ya. Sama berhutang iwan ya. Wah, harus gitu. Akhirnya ketemulah dengan mereka ya. Pak Hakim, waduh lagi di mana? Oh, saya di apartemen. Ini saya sudah bawa mobil Alphard, gimana? Wes, nggak bisa. Kamu mau kasih gratifikasi saya? Nggak bisa. Tapi ini sudah ada di bawah hakim. Gimana ini? Nggak ada bisa, saya nggak bisa. Atau gini saja. Kata yang bawa atau gini saja. Gimana kalau Alphard ini saya jual ke hakim 50.000? Gimana harusnya? Hakimnya berpikir betul juga. 50.000 kan saya beli. Boleh juga. Oke, tunggu di bawah. Pakai bon ya. 50.000. Ada bukti belinya ya. Bahwa Alphard seharga 50.000 ya diambil. Kita jual beli ya. Sah. Adil, adil. Korupsi nih kalau ada Alphard 50.000 ya. Kadang diakal-akalin begitu. Ya. Makanya dalam bentuk apapun gratifikasi di dalam Islam itu tidak boleh. Tapi kalau selain dia sebagai aparat pemerintah secara keseluruhan, ya tentunya mereka saling memberi hadiah di antara kaum muslimin, di antara manusia, di antara tetangga, ya tentunya sangat boleh. Apa pemerintah? Selain pemerintah, Oh, selain pemerintah, atau masyarakat. selain
orang yang memiliki jabatan tertentu dan dia berada di bawahnya. Karena pemberian itu pasti ada niat yang disusupi. Jadi dia yang berposisi dalam pemerintahan yang tidak pada posisi pengambilan kebijakan itu barangkali ya gitu ya. Jadi staf biasa. Ya, staf biasa kalau staf biasa memberikan kepada atasan di atas yang dia punya kewenangan untuk membuat A, B, C, itu pasti gratifikasi. Tapi begini Ustaz, Tapi kalau di antara staf yang tidak punya kewenangan masing-masing, hadiah ya boleh. kira-kira begini nih Ustaz, hakimnya kan laki nih, dan memang hakim laki ya, Data Islam laki. ya. Nah, misalnya hakimnya istri hakim, wow, karena merasa hakimnya, suaminya mantap nih, menang nih perkara ini, dia memutuskan, dia ngasih hadiah, kira-kira gratifikasi enggak itu para Istrinya yang kasih. Tapi istrinya ini sebagai apa? Istrinya biasa aja, tapi atas dengan bahasa karena sudah memutuskan perkara saya ngasih, kira-kira begitu. Kalau istri ngasih ke suaminya kayak saya mubazir. Nanti dimakan bareng. Jelas kalau di antar keluarga misalnya, tapi kan tadi tidak boleh seorang hakim memutuskan perkara keluarganya, kan tidak boleh. Ini bukan tentang perkara, tapi untuk memuji pribadi seorang suaminya yang kemudian memutuskan perkara dengan si Boleh. Karena tidak ada hubungannya. Ya. Itu hanya hubungan suami istri. Ya. Mau pagi malam boleh hubungan suami istri. boleh. Itu boleh. Baik. Jadi memang luar biasa ya. Memang Islam amat sangat keras menyangkut soal masalah hakim, Ustaz ya. Karena memang tadi bahwa di tangan hakim itu ada nasib orang, ada masa depan orang itu ya. Nasib seluruh rakyat. Nah, iya, bahkan pemerintahan pun di tangan dia gitu ya, akhirnya. Karena dengan melencengnya dia dalam mengambil satu kebijakan hukum, maka nama buruk pun akan dialami oleh pemerintah itu sendiri. Gitu ya. Ini luar biasa. Jadi memang harus seadil-adilnya hakim dalam mengambil kebijakan untuk kemudian menjaga nama kebesaran hakim dan juga dengan pemerintah yang sudah mempercayainya sebagai seorang hakim, katakan saja. Ini luar biasa. Barangkali itu yang bisa dapat kita sampaikan, Ustaz, pada kesempatan hari ini. Teman-teman sekalian, silahkan jika teman-teman punya pemahaman yang berbeda ataupun pemahaman berbeda dari sumber yang berbeda, silahkan dicantumkan di kolom komentar sebagai bentuk bagian daripada tambahan pengetahuan agar bisa kita baca dan tentu bisa untuk kita bangun ruang diskursus di sana. Teman-teman sekalian, itu saja yang bisa dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada lain kesempatan. Terima kasih banyak karena selalu mengikuti kami sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.